Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu tanda orang yang beriman adalah tawakal hanya pada Allah saja. Sebagaimana ayat yang sudah saya sampaikan di awal khutbah, yaitu surat Al-Anfal ayat 2. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya mereka semakin bertambah keimanannya, dan hanya kepada Tuhan mereka saja mereka bertawakal. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 23 Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Tawakal sangat penting bagi kehidupan manusia karena akan mencegah dari perbuatan sesat. Allah menjelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah, dia Allah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kepentingan yang lain dari tawakal adalah Allah akan mencukupkan rezeki kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, riwayat Hakim, Rasulullah pernah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khisaman wa taruhu bitonan." Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, tawakal dijelaskan dengan berserah kepada Tuhan, dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan terhadap penderitaan, percobaan, dan apapun yang terjadi di dunia ini. Dari beberapa penjelasan para ulama dapat diambil kesimpulan bahwa tawakal adalah penyerahan segala perkara, ikhtiar, serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau untuk menolak kemadharatan. Tawakal tidak dimaknai dengan pasrah pasif, tetapi manusia diberi kewenangan untuk berupaya sesuai dengan kadar kemampuan dan kadar keilmuannya. Sebuah peristiwa yang bisa dijadikan pelajaran tentang memaknai tawakal diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu hari ada seorang laki-laki berhenti di depan masjid, kemudian menemui Rasulullah. Sementara unta yang menjadi tunggangannya dilepas begitu saja tanpa diikat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mengapa unta tidak diikat?" Lelaki itu menjawab, "Saya lepaskan unta itu karena saya percaya dan pasrah pada Allah." Maka kemudian Rasulullah menegur, "Iqilha wa tawakkal."
ikatlah dulu untamu, kemudian kamu baru pasrah pada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2517. Suatu penjelasan yang gamblang mengenai tawakal yang diberikan oleh Rasulullah dalam peristiwa itu. Manusia berupaya dengan segenap kemampuannya, semaksimal keilmuannya, lalu baru menyerahkan hasilnya kepada ketentuan Allah. Itulah tawakal yang benar. Beberapa prinsip penerapan tawakal dalam kehidupan sehari-hari, antara lain bersyukur jika mendapatkan nikmat dan bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Berprasangka yang baik kepada Allah atas kejadian apapun yang dia terima. Tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Menyerahkan segala sesuatu hal terhadap Allah, disertai dengan usaha yang keras. Tidak mudah putus asa dalam berusaha ketika menghadapi kesulitan. Menerima semua ketentuan Allah dengan hati yang ikhlas dan ridho. Sebelum dan sesudah berusaha, tidak lupa berdoa. Sebagai contoh perilaku nyata, sebuah tawakal yang benar ketika meninggalkan rumah, bertawakal kepada Allah dengan mengunci dulu, menjauhkan hal-hal yang mungkin membahayakan dan sebagainya. Seandainya toh ada musibah yang terjadi di rumah itu, tetap berprasangka yang baik pada Allah. Ketika kita sakit, kita mau berobat, mau periksa ke dokter, dengan segenap keyakinan, tapi kita tetap tidak lupa untuk memohon pada Allah untuk kesembuhannya. Seandainya toh belum sembuh, pada ikhtiar itu tetap berprasangka yang baik pada Allah, tetap mau berusaha untuk berobat. Semoga Allah selalu menjaga hati kita untuk bisa tawakal kepadanya.